Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyoroti isu inflasi harga komoditas pangan dan kelangkaan minyak yang berpotensi terjadi impas perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pemerintah masih menunggu dan melihat situasi, termasuk melihat seberapa lama meningkatnya tensi perang. Ya, pertama tentu kalau Iran udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung. Antisipasi dari pemerintah gimana, Pak? Ya kan pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan suplai dari non-Middle East. Yang kedua, transportasi logistik. Dan yang ketiga tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak, Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE, Bahrain. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga memperingatkan potensi kenaikan harga PPM di dalam negeri menyusul memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Erlangga mengungkapkan tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari Amerika Serikat meningkat serta organisasi negara-negara pengekspor minyak turut menambah kapasitas produksi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperingatkan potensi kenaikan harga BBM di dalam negeri menyusul memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Erlangga menyatakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran dinilai menjadi pemicu utama terganggunya pasokan energi global yang dapat berdampak langsung pada harga minyak domestik. Erlangga mengungkapkan tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari Amerika Serikat meningkat serta organisasi negara-negara pengekspor minyak turut menambah kapasitas produksi. Selain itu, pemerintah juga memiliki antisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah menjalin nota kesepahaman untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut. Satu di antaranya yakni kerjasama PT Pertamina dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat. Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik, tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Nanti kita monitor dulu aja. Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent tercatat di posisi 78,83 dolar Amerika per barel, naik 1,4%. Sementara itu, harga minyak mentah WTI Amerika naik 1% menjadi 71,97 dolar Amerika per barel. Menteri Koordinator, kita ke informasi lain pemirsa, dalam rangka menyukseskan Hari Raya Idul Fitri, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto juga menegaskan tunjangan Hari Raya untuk swasta wajib dibayarkan penuh paling lambat sepekan sebelum Lebaran dan tidak boleh dicicil. Menko Perekonomian Erlangga menyatakan THR diberikan pada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun. Jumlah THR yang diberikan adalah 1 bulan upah dan wajib dibayar penuh, tak boleh dicicil. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah pekerja karyawan swasta tercatat sebanyak 26,5 juta pekerja. Adapun jumlah THR untuk pekerja swasta mencapai sebanyak 124 triliun rupiah. Erlangga juga menyatakan sekitar 850.000 pengemudi ojek online akan menerima THR atau bonus hari raya dengan total anggaran 220 miliar rupiah. Sektor swasta kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Kemudian bonus hari raya untuk ojol, ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator. Dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir
pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar, dan ini 2 kali dari tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 110 miliar dari masing-masing aplikator seperti Goto dan Grab. Tahun lalu menyediakan 50 miliar masing-masing. Menteri Perdagangan memastikan ketersediaan bahan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri dipastikan aman. Harga bahan pokok juga terkendali. Menteri Perdagangan Budi Santoso menggelar inspeksi mendadak ke berbagai pasar tradisional dan swalayan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mendak berdialog dengan pembeli dan pedagang. Mendak juga meninjau harga bahan pokok yang dinilai stabil. Ketersediaan bahan pokok juga dipastikan aman hingga Hari Raya Idul Fitri dengan harga yang terkendali. Pak, ini kan dalam rangka Lebaran ya, Ramadan ya. Jadi kita ingin memastikan ketersediaan barang, barang pokok juga stabilisasi harga. Jadi kita terus koordinasi, kalau misalnya harganya naik, apa masalahnya harus segera kita selesaikan. Yang kita koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pemasok, ya, juga dengan produsen, kita akan menjamin bahwa harga-harga dan ketersediaan pasokan selama Ramadan terjamin. Kemendak akan terus memantau pergerakan harga secara real time di seluruh Indonesia, serta melaksanakan pengecekan langsung ke berbagai daerah. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Sore pemirsa. Sebanyak 6.047 jemaah umroh telah kembali ke Indonesia di tengah situasi konflik Amerika Serikat Iran yang memanas. Pemerintah mengimbau penundaan keberangkatan demi keselamatan. Setelah sebelumnya sempat tertahan di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh melaporkan bahwa sebanyak 6.047 jemaah umroh telah kembali ke Indonesia sejak eskalasi serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Pemerintah memastikan bahwa proses kepulangan jemaah akan terus berjalan secara bertahap. Kementerian Haji juga akan terus mencermati perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Kementerian Haji juga mengimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk dapat menunda keberangkatan hingga kondisi di Timur Tengah kembali kondusif. Hari ketiga penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan Timur Tengah membuat 41 penerbangan rute internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih terdampak pembatalan. Meski demikian, operasional bandara tetap berjalan stabil dan terkendali. Memasuki hari ketiga penutupan ruang udara di sejumlah kawasan Timur Tengah, operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berlangsung normal. Aktivitas keberangkatan dan kedatangan di seluruh terminal terpantau lancar tanpa gangguan terhadap penerbangan domestik maupun rute internasional lainnya. Berdasarkan data operasional hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, tercatat 14 penerbangan rute Timur Tengah dibatalkan termasuk rute Abu Dhabi, Doha, Dubai. Untuk rute Abu Dhabi, 4 penerbangan maskapai Etihad Airways dibatalkan masing-masing 2 kedatangan dan 2 keberangkatan. Sementara untuk penerbangan rute Jeddah dan Madinah yang melayani umroh telah kembali beroperasi. Salah satu jemaah umroh asal Madura mengatakan mengaku bersyukur bisa berangkat di tengah konflik. Kalau kita alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi kami kami transit dulu di Muscat ya. Memang setelah itu 1 jam 2 jam langsung direct ke Saudi ke Jeddah sampai gitu ya.
Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandara serta menghubungi kontak center 172 untuk mendapatkan informasi terkini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.